Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini hari terakhir sebelum kita liburan ya di perdagangan Bursa Efek Indonesia. Jadi IHSG kita hari ini ternyata koreksi sangat luar biasa ya. Kalau awalnya ini kita lihat shadow-nya nih koreksi sempat lumayan besar sampai sesi 2-nya dia mulai pelan-pelan bangkit dan post marketnya IHSG kita agak naik sedikit. Tapi overall nih kita lihat bahwa IHSG kita terkoreksi cukup besar ya. Ini kita lihat minus 0,63%. Kita lihat dari pergerakan harganya pun IHSG kita terjun di bawah level support kembali ya. Jadi ini kalau menurut saya cukup terantisipasi, soalnya kalau kalian pantau pergerakan bursa luar ya, terutama di Amerika Serikat, Nasdaq pun koreksinya sangat besar ya, Nasdaq minus 2,55%, Dow Jones sih nggak sampai 1%-nya tapi minus juga. Jadi mungkin menurut saya juga hari ini pun juga akan terkoreksi ya. Nah, jadi kita langsung aja cek pergerakan teknikalnya untuk kedepannya IHSG kita gimana ya. Nah, kita lihat secara pergerakan harganya nih saat dia terkoreksi, shadow-nya cukup turun ke dalam ini kita lihat ya. Terus dia sempat naik lagi nih, overall menurut saya pergerakannya masih di kisaran level support ya untuk pergerakan IHSG ya. Belum terlalu mengonfirmasi bahwa IHSG kita akan terjun ke bawah, walaupun sebenarnya emang kita lihat secara MA5-nya nih terus mengalami pelemahan ya. Kita lihat, kalau kalian mau lihat MA5-nya, kalian bisa pakai pergerakan line. Kita lihat secara pergerakan harga emang terus mengalami pelemahan ya. Jadi kalau menurut saya emang secara pergerakan harga nggak terlalu baik untuk pergerakan IHSG. Nah, kita cek aja langsung pergerakan dari technical indikatornya ya. Nah, jadi kalau indikatornya nih, kalau kalian lihat ya secara MACD-nya per day-nya pun IHSG terus tertahan histogramnya di zona hijau ya. Ini kita lihat garisnya terus kesannya nanjak, masih cukup nanjak walaupun overall menurut saya ini lebih kayak nanjak, cenderung stagnan seperti garis lurus doang gitu ya. Jadi kayak seperti ada indecision di antara pergerakan harga IHSG ya menurut saya ya. Nah, jadi kita pantau aja langsung pergerakan RSI dari IHSG. Nah, sebenarnya walaupun hari ini kesannya kayak wah ini kayak IHSG mau terjun ke bawah ya. Ini kita kalau lihat RSI-nya sebenarnya cukup tertahan ya. Harganya nih kalau kita lihat terjun ke bawah lagi dibandingkan dia sebelumnya. Sebenarnya sih ini harganya masih di atas daripada penurunan dia sebelumnya. Tapi kita lihat sebenarnya RSI-nya ini masih cukup tertahan ya. Ini kita lihat dari penurunan sebelumnya di 38, di sini 41,33 ya. Jadi kita pas lihat pergerakan IHSG sempat terjun lebih bawah, lebih turunnya lebih dalam daripada sebelumnya. IHSG kita post marketnya dia naik ke atas lagi ya, naik ke atas lagi sehingga penurunannya nggak terlalu dalam ya. Jadi kalau menurut saya ini kita lihat secara RSI sebenarnya ini titik rendahnya juga lebih tinggi dari sebelumnya ya. Jadi overall kita lihat sebenarnya masih cukup tertahan untuk pergerakan IHSG kita ya. Kita juga lihat sama dari per 4 jamnya nih, kita lihat ya titik rendah di sininya lebih tinggi dari sebelumnya di sini. Dan ini ada naik lagi. Jadi kalau menurut saya sebenarnya secara teknikal nih IHSG cukup tertahan ya pergerakan dari IHSG-nya. Kita lihat per jamnya juga sama nih, harganya dia terjun di sini ya, terjun di bawah titik rendah di sini, terus dia terjun lebih dalam lagi ya di per jamnya pun. Ini kita lihat RSI-nya sebenarnya lebih tinggi daripada titik rendah sebelumnya ya. Jadi seperti tertahan, seperti ada tanda-tanda bullish divergence, tapi menurut saya ini sangat sangat kecil sekali dan ini dengan time frame per jam, jadi ya biasanya nggak terlalu reliable ya. Ini ke per 4 jam sih juga ada sih, tapi ini sangat kecil sekali, nggak terlalu solid ya. Biasanya kalau kita divergence tuh yang waktu itu saya antisipasi tuh yang kayak seperti ini ya, turun di sini, turunnya cukup dalam, tetapi ini divergence-nya kalau kita lihat sebenarnya cukup terlihat beda sekali ya. Karena itu waktu itu diantisipasi dan akhirnya naik ya. Jadi kalau saat ini sih sebenarnya lebih cenderung kayak dia berkonsolidasi, walaupun sebenarnya ada tanda-tanda dia harganya cukup tertahan di sekitar level support. Tapi kalau kita secara lihat pergerakan harganya pun nih, kalau kita lihat dengan time frame per day ini terus tertahannya, terus nggak bisa melebihi MA20 ya. Ini kita lihat garisnya terus mengalami penurunan. Jadi kalau menurut saya kita tetap wait and see untuk pergerakan IHSG ya. Kita lihat apakah IHSG kita mampu bertahan di level support dan kembali naik di atas MA20 untuk merubah pola tren dari pergerakan IHSG kita ya. Oke, jadi itu untuk IHSG dan selanjutnya saya ingin bahas salah satu emiten yang hari ini gainers ya, top gainers di tengah-tengah IHSG kita lagi kebakaran, yaitu Harum ya.
Harum Energy. Nah, kalau kalian lihat Harum ini sebenarnya secara fundamentalnya ya, kalau kalian laporan keuangan di kuartal 1 pun sebenarnya juga sangat bagus ya. Jadi menurut saya ini saham-saham yang ada yang memegang komoditas nikel ya. Maksudnya Harum ini kan kalau setahu saya ini dia nggak megang nikel ya, tapi dia punya dia mempunyai saham di beberapa pertambangan nikel ya, kalau nggak salah di Australia ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi kalau pergerakan nikel naik, menurut saya Harum juga ikut naik ya. Jadi biasanya tuh Antam Inco, Pins dan saham-saham nikel lain dan juga Harum yang ikut naik kalau misalkan nikelnya ikut naik ya. Nah, kita lihat secara pergerakan harganya ya. Jadi kalau untuk lihat pergerakan harganya ini kita lihat ya, waktu dia saat Antam ya sudah naik ya, naik tinggi dan Inco juga udah naik. Ini kalau kita lihat pergerakan Harum ini sebenarnya masih di sekitar level berkonsolidasi di sekitar sini ya, yaitu di sekitar dia saat dia turunnya. Tapi kita lihat di sini semenjak nikel mulai naik dia sudah pelan-pelan naik, dan waktu Antam dan Inco sudah sempat naik kan dia kan nggak terlalu naik ya. Dan menurut saya hari ini Harum yang manggung ya, jadi dia naik. Ini kita kalau lihat pergerakan harganya nih ya, dengan volume yang besar, bullish candle yang sangat besar, ini dia langsung tembus dua resisten langsung ditembus. Sekarang harganya di sekitar 6.125 ya, dengan kenaikan hari ini 12%, jadi sangat tinggi sekali untuk kenaikan harganya. Ini kita lihat di sini ada perubahan pola trennya nih saat Harum berhasil tembus MA20-nya, koreksi terus dia naik lagi, bertahan di atas MA20 dan akhirnya dia naik ke atasnya. Jadi ini sangat bagus untuk pergerakan Harum. Menurut saya Harum juga ikut berganti pola pergerakannya untuk mengalami uptrend ya. Nah, walaupun demikian kalian harus antisipasi. Nih kita pakai RSI ya, kita ganti dulu ke Money Flow Index. Nah, jadi untuk Money Flow Index-nya saat ini Money Flow Index Harum di sekitar 89 per day-nya, jadi yang sudah cukup tinggi ya. Jadi kalau untuk pergerakan harganya pun ini kita lihat bahkan di atas MA5 yang sangat jauh. Jadi kalau kalian ini, maksudnya saya nggak usah pasang Bollinger Band, tapi kalau kita pasang Bollinger Band ini pasti sudah menembus band plus 2 standar deviasinya ya. Jadi kemungkinan besar Harum akan mengalami koreksi terlebih dahulu, pullback dari fase uptrend-nya dia ya. Ini kita lihat juga dari pergerakannya nih ya, sangat uptrend sekali nih dengan Money Flow Index-nya turun di sini, naik, turunnya lebih tinggi daripada sebelumnya, dia udah naik lagi, turun lebih tinggi daripada sebelumnya, dia udah naik lagi, jadi sangat strong uptrend. Tapi saat ini Money Flow Index-nya emang sudah sangat tinggi ya menurut saya, di sekitar level 87 kalau kita pantau pergerakan harga sebelumnya. Di level 87 ini rata-rata di sekitar dia ketinggian dia sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau menurut saya Harum ini sudah sangat tinggi, menurut saya jangan di entry dulu ya, pasti akan ada bukan pasti sih, maksudnya saya akan antisipasi Harum akan mengalami pullback atau koreksi terlebih dahulu dari kenaikan harganya ya. Oke, nah terus kita lihat dari pergerakan Harum dengan time frame per jamnya ini sudah sangat tinggi sekali ya, Money Flow Index di 96. Jadi kalau menurut saya untuk Harum kayaknya kita akan antisipasi koreksi terlebih dahulu, pullback dari pergerakan sahamnya ya. Oke, jadi mungkin kalian juga pantau ya, maksudnya hari ini kan saham Inco dan juga Antam cukup tertekan walaupun akhirnya tiba-tiba hijau kembali, jadi sangat strong uptrend sekali. Itu karena mungkin kalian kalau pantau pergerakan nikel kemarin sempat koreksi sampai minus 1,8% ya, jadi cukup besar. Jadi kalau menurut saya itu cukup wajar ya, soalnya nikel sudah naik sangat tinggi sekali, pasti akan ada pullback dari pergerakan harga nikel ya, walaupun sebenarnya overall trennya masih cukup baik dari pergerakan nikel. Oke, jadi itu untuk Harum, dan selanjutnya ada yang sesuai request, ada yang minta bahas PTBA ya. Nah, jadi untuk pergerakan PTBA ini kalau kalian lihat sendiri ya, pergerakannya bahkan sudah tembus MA 200-nya ya, garis putihnya ini sudah tembus. Jadi PTBA ini ternyata downtrend ya, cukup downtrend dari pergerakan harganya ya. Nah, jadi kalau kita lihat harganya saat ini pasti masih di bawah MA 20, saat ini pasti di sekitar MA 5 ya. Dan ini kalau kita lihat pergerakan harganya masih di antara level resisten support ya. Ini supportnya pun mungkin kalau dia turunnya mungkin masih ada potensi untuk dia turun sampai ke level support selanjutnya di 2190 ya. Nah, itu secara pergerakan harga. Nah, kita lihat secara technical indikatornya ya. Nah, sebenarnya kalau indikator ini cukup menarik ya untuk PTBA ini. Kita lihat harganya dia dari sini turun lebih dalam, tetapi kalau kita lihat histogramnya ini sebenarnya lebih sangat kecil ya. Ada tanda-tanda divergence. Ini kita lihat jadi garisnya pun juga sama ya. Garisnya ini walaupun sebenarnya mungkin kurang
kurang terlalu terlihat. Tapi kalau kita lihat secara garisnya ini sebenarnya ada tanda-tanda sedikit dia udah mulai menekuk walaupun harganya dia terjun lebih dalam ya. Sudah ada tanda-tanda bullish divergence dari pergerakan MACD, dan bukan hanya dari MACD sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan money flow index ya, ini saat dia terjun di sini money flow index di 23,94 dan saat ini di 26,53 ya. Bedanya sih nggak terlalu tinggi, jadi kalau menurut saya ini divergence-nya nggak terlalu solid, tapi kita lihat bahwa pergerakan PTB ini sudah mulai tertahan penurunannya kalau menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau kalian mau entry di PTB mungkin boleh, soalnya kita ketahui PTB ini adalah salah satu emiten yang cukup baik dengan fundamental yang baik di sektor batu bara ya. Kita lihat ada tanda-tanda seperti tanda-tanda divergence. Kalau menurut saya mungkin kalian boleh entry ya, mungkin untuk antisipasi dia ada technical rebound, tetapi menurut saya kalau yang paling amannya tuh kalau misalnya saya mungkin dia akan bisa aja ya dia langsung nge-rebound langsung pas di level resisten ini, atau kalau kalian mau aman boleh kalian tunggu di level support selanjutnya di 2190, walaupun sebenarnya ini juga kita pantau pergerakan batubara dan juga pergerakan IHSG ya. Saya kalau IHSG ternyata dia naik ya, maksudnya kan kita tadi pantau pergerakan IHSG ada tanda-tanda naik ya. Kalau misalkan ternyata dia naik dari level berkonsolidasi level supportnya, mungkin PTBA nggak sempat jemput di 2190 ya. Jadi mungkin kalian bisa pasang di sekitaran sini, di sekitaran level ini untuk kalian mau entry di PTBA untuk mengantisipasi adanya bullish divergence, yaitu reversal dari pergerakan downtrendnya ya. Tapi overall kalian harus pantau nih bahwa PTBA ini secara overall trendnya ini masih downtrendnya tembus EMA 200 ya, tembus level support. Jadi kalau menurut saya PTBA ini saat ini fasenya lagi di downtrend cukup berat ya kalau menurut saya. Kita lihat aja dengan time frame per 4 jamnya nih. Nah, untuk per 4 jam ini kalau kalian lihat sebenarnya sebelum terlalu menunjukkan divergence yang solid ya, ini kita lihat penurunan 4 jam ini bahkan terjun lebih dalam, walaupun kita lihat di jam-jam terakhir itu dia ketinggiannya sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi reboundnya ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi ada tanda-tanda seperti dia mau bangkit, tapi ini kita baru ketahui baru satu hari ini doang yang menunjukkan tanda-tanda kenaikannya. Jadi kalau menurut saya cukup risky untuk kalian enter saat signalnya baru hari ini doang ya. Baiknya kita seperti sebelumnya mungkin baiknya kita wait and see dulu untuk pergerakan PTBA ya. Nah, jadi kalau kita lihat per jamnya ini sebenarnya kan menunjukkan ada tanda-tanda dia divergence ya dari money flow index ya. Tapi kan dengan time frame per 1 jam ya. Jadi biasanya signal seperti ini bisa aja dia noise signal, sama nih seperti MACD-nya ada tanda-tanda dia kenaikan. Tetapi kalau kita lihat secara money flow index sebenarnya belum terlalu menunjukkan tanda-tanda bullish divergence, walaupun kalau dari MACD-nya sama ya, dari time frame per day 4 jam dan 1 jam mereka semua menunjukkan bullish divergence dari pergerakan MACD-nya ya. Jadi kalau menurut saya mungkin PTB ini bisa naik sih menurut saya dari tanda-tanda bullish divergence, tapi kalian menurut saya tetap jangan all in dulu ya, soalnya signalnya masih terlalu kecil menurut saya. Kita lihat sendiri ya, bullish divergence per day-nya nggak terlalu solid sekali secara pergerakannya. Jadi kalau menurut saya kalau kalian mau masuk pun masuk kecil atau mungkin wait and see terlebih dahulu ya. Kita lihat sampai money flow index-nya benar-benar dia mulai nanjak, misalkan dia naik turun, terus turunnya lebih tinggi dari sebelumnya terus mulai naik lagi. Nah, berarti itu menunjukkan tanda-tanda kemungkinan besar daya belinya sudah mau masuk untuk mendongkrak harga PTBA ya. Dengan target penjualannya kalau menurut saya di saham yang lagi downtrend itu tuh biasanya kita target di MA20 terlebih dahulu ya. Biasanya kalau pas di MA20 tuh dia langsung ada resisten, terus dia koreksi ya. Sama seperti ini kalau kalian lihat, sebenarnya kalian masuk di sini naik ke MA20 terus dia tertahan lagi ya, terus dia turun ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan harga ini overall masih cukup downtrend ya untuk pergerakan PTBA ya. Ini kalau kalian lihat ya sebenarnya ini juga sama ya. Ini harganya turun lebih dalam, money flow index-nya tanda-tanda seperti divergence, MACD-nya juga mengalami kenaikan, entry pas di level MA 200 ya, yaitu trend line-nya biasanya itu bisa menjadi acuan level support juga. Terus kalian masuk, terus pas nyentuh MA 20 kalian sell. Soalnya overall kita lihat bahwa PTBA ini masih downtrend, ternyata pas dia masih terkoreksi, nggak bisa nembus MA 20, itu mengkonfirmasi pergerakan pelemahannya dari PTBA, sehingga kalian mungkin bisa langsung exit di sekitar sini dan ternyata dia turun lebih dalam ya. Jadi menurut saya mungkin kalau kalian masuk pun anggap ini untuk trading terlebih dahulu, target price-nya pas di MA 20 ya. Oke, jadi itu untuk PTBA, dan selanjutnya saya ingin bahas ada yang sesuai request juga, yaitu saham baja ya.
Nah, jadi untuk saham baja ini kita lihat secara pergerakan harganya ini masih cukup uptrend ya. Kalau kita lihat sendiri naik terus dia turun atau tahan di EMA 20 terus dia naik kembali ya. Nah, walaupun ini kalau kalian lihat dengan candle patternnya ini seperti shooting star candle ya. Pas di level dia lagi uptrendnya tiba-tiba ada dihantam candle ini. Di mana bodinya di bawah terus shadownya sangat atas ya, terus dikonfirmasi lagi dengan penutupan harga di candle selanjutnya di bawah penutupan harga candle shooting star ininya ya. Jadi kalau menurut saya ini seperti terkonfirmasi ya shooting star candle-nya, yaitu suatu candle reversal dari pergerakan uptrend untuk mengalami downtrend ya. Jadi kalau menurut saya mungkin kita bisa antisipasi baja akan terkoreksi terlebih dahulu. Menurut saya kalau misalkan dia masih uptrend ya, kita lihat bahwa penurunannya mungkin akan tertahan di EMA 20 ya. Jadi mungkin dia akan berkonsolidasi ngetes EMA 20, kalau misalkan dia mantul kembali, baru dia bisa membuka ruang untuk mengalami kenaikan lebih tinggi ya. Nah, ini kita juga lihat secara money flow index sebenarnya ini juga sangat tinggi ya. Kita lihat di level 95 ya. Jadi emang menurut saya cukup wajar untuk terkoreksi terlebih dahulu ya. Kita zoom in aja langsung ke per 4 jamnya juga sama nih. Kalau kita lihat per 4 jamnya ini sebenarnya sangat tinggi 97, jadi menurut saya cukup wajar untuk koreksi ya. Jadi candle patternnya itu juga mungkin mengkonfirmasi bahwa badan ini mungkin akan istirahat dulu ya, maksudnya dia akan turun terlebih dahulu. Bukan untuk langsung downtrend terjun ke bawah ya, maksudnya mungkin untuk beristirahat dulu ya. Kalau untuk terjun ke bawahnya kita harus pantau pergerakan teknikalnya ya. Nah, kenapa saya bilang ini masih aman, maksud saya akan koreksi terlebih dahulu, soalnya kita lihat secara money flow index ini sebenarnya cukup tertahan ya. Dia turun-turun di sini, kalau kita lihat per jamnya pas di EMA 20 terus dia naik lagi, ini kita lihat money flow index-nya masih cukup tertahan di level yang sangat tinggi ya. Masih di sekitar level 71, ini udah ada orang yang beli ya. Jadi ini udah ada, masih ada tanda-tanda bahwa di saham baja ini masih ada orang yang masuk untuk mungkin mau dinaikkan lagi ya, tetapi ya emang banyak yang exit terlebih dahulu aja karena mungkin dia udah lihat money flow index sudah sangat tinggi ya, udah sesuai target, mungkin banyak yang keluar exit dari saham baja ini ya. Jadi kalau untuk baja menurut saya masih ada potensi untuk naik ya, kalian pantau dulu aja. Menurut saya ini akan koreksi terlebih dahulu. Antisipasinya kalau menurut saya mungkin pas di level ketinggian dia sebelumnya, yaitu di level support dia, yaitu di sekitar 298. Mungkin kalau kalian mau masuk pun entry di sekitar situ. Terus kita lihat apakah dia bisa bertahan di level supportnya, yaitu ketinggian dia sebelumnya. Kalau misalkan dia bisa berhasil bertahan terus dia mantul, money flow index ada tanda-tanda dia mau naik, itu baru membuka ruang, mungkin baja akan naik untuk mencapai ketinggian dia yang lebih tinggi lagi ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.